telah hadir bersama kita Bapak Edi Junaidi selaku Marketing Dev Head Boswa Berlian Motor. Boswa Berlian Motor ini selaku authorized dealer kendaraan Mitsubishi di timur Indonesia, baik mobil penumpang maupun mobil niaga. Pak Edi, apa kabar? Ya, halo Kina. Terima Halo kasih Mbak Pak Edi. Sakina. Terima kasih Pak Lama Edi. kita tidak ketemu. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Obrol Otomotif. Pak Edi, ini narasumber pertama kita ya. Oke, Pak Edi, sebelum masuk ke pembahasan tema nih, mungkin Pak Edi bisa menjelaskan tentang bagaimana kinerja Boswa Berlian Motor selama pandemi. Silahkan Pak Edi. Oke, terima kasih Mbak Sakina. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin saya ingin menyapa seluruh pembaca Tribun Timur yang ada di wilayah Indonesia Timur khususnya. Terima kasih telah mengundang kami PT Boswa Berlian Motor selaku authorized kendaraan Mitsubishi Motors dan Mitsubishi Fuso di Indonesia Timur. Dan ini kesempatan yang baik sekali bagi kami untuk terus menyapa warga masyarakat, baik itu customer Mitsubishi maupun calon customer Mitsubishi yang ada di seluruh wilayah pemasaran kami tentunya. Sebelumnya saya juga ingin menyapa tim redaksi dari Tribun Timur. Terima kasih waktunya sudah diizinkan untuk bergabung di saluran atau channel Tribun. Ini sesuatu yang baru tentunya karena sejauh ini di masa new normal kita masih sulit untuk bertemu langsung nih. Jadi kesempatan seperti ini melalui saluran-saluran virtual kita bisa saling menyapa, kita masih tetap menjalin silaturahmi, dan tentu ini juga cukup membantu kami dalam memasarkan atau menjual kendaraan Mitsubishi di wilayah Indonesia Timur. Oke, terima kasih. Tadi penjelasan mengenai kondisi industri otomotif atau pasar otomotif di masa pandemi di Boswa Berlian sendiri. Mungkin saya sedikit flashback karena pandemi ini dimulai dari kalau tidak salah di bulan Februari. Efeknya itu baru terasa di bulan Februari untuk wilayah kita sendiri. Saya masih ingat betul di tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa kasus COVID pertama di Indonesia itu di awal Maret, ya, tepatnya di tanggal 2 Maret. Ya. Nah, pengumuman ini sontak membuat seluruh sendi-sendi perekonomian, termasuk kami di industri otomotif, kemudian menjadi mencari cara baru guna menghadapi badai ekonomi yang akan kita masuki di bulan Maret waktu itu. Nah, tentunya di bulan Maret pada saat Jokowi umumkan di awal Maret, pasar otomotif di kami sendiri, khususnya di Mitsubishi, itu belum mengalami penurunan yang signifikan. Jadi di bulan Maret itu khusus untuk kendaraan passenger itu belum terasa efeknya. Tapi di kendaraan komersil itu sudah mulai ada penurunan, rata-ratanya sih 10-15% dari waktu normal. Jadi di salah satu media ekonomi juga, menyebutkan bahwa ada 3 sektor yang paling mengalami efek dari pandemi. Yang pertama tentu kita tahu bahwa pariwisata dan turunannya perhotelan, kemudian penerbangan dan lain-lain itu badainya sangat kuat. Kemudian MICE tentunya, meeting, event dan lain-lain itu nggak ada lagi. Jadi industri MICE itu sangat kesulitan. Dan yang ketiga, menurut
salah satu media terbesar ini, yaitu otomotif. Gitu. Efeknya cukup berpengaruh di otomotif. Jadi 3 besar efek pandemi itu ada, termasuk industri otomotif. Nah, berbagai upaya telah kami lakukan semenjak bulan Maret Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada kasus pertama di Indonesia. Sampai hari ini kita sudah ratusan ribu, kita bahkan melampaui kasus yang terjadi di asal negaranya sendiri, COVID-19 ini. Tapi juga sampai Agustus ini perlahan ekonomi atau pasar otomotif itu sudah mulai membaik. Jadi sudah ada kenaikan dibanding badai terbesarnya itu di April dan Mei. Jadi di April dan Mei itu setelah pengumuman bahwa ada pandemi di Indonesia, itu kita turun 10%, kemudian masuk di April, itu kita bahkan sampai turun 50%. Bahkan lebih dari 50%. Jadi memang tantangannya cukup berat, karena di kondisi kehilangan pasar otomotif di atas 50% itu tentu sangat mengganggu kelancaran bisnis otomotif. Walaupun saat ini kita berharap sampai dengan akhir tahun pasar otomotif kemudian bisa bangkit kembali, bisa sembuh dari terpaan badai COVID juga, dan kita bisa terus bercengkerama. Bosowa Berlian bisa bertemu langsung dengan Tribun kembali, dengan seluruh pembaca Tribun, dan kita bisa berinteraksi secara normal. Amin, amin. Mungkin seperti itu dulu. Ya.